Sesuai Core Isu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda Core Yesus serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kita pada kesempatan ini akan bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang sungguh teramat istimewa sahabatku yang dikasihi Kristus, pada kesempatan ini adalah peringatan Santo Fransiskus Assisi. Mari sahabatku, dengan kepenuhan hikmat sukacita kita boleh terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap hari tidak sulit kita menjumpai orang yang terluka, sahabatku. Orang yang susah, orang yang sakit, orang yang stres, dan orang yang membutuhkan banyak pertolongan, sahabatku. Tetapi, apakah kita bisa menolong seperti orang Samaria yang baik hati tadi? Sangat jelas dalam Injil firman ini, sahabatku. Yesus ingin mengkritik orang-orang yang merasa sok suci, yaitu para imam, kaum Lewi, orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa saleh dan suci, sahabatku. Tetapi sayangnya ketika ada orang yang terkapar di pinggir jalan, mereka tidak mau menolong, sahabatku. Justru
yang tulus hati menolong adalah orang yang dianggap kafir, yaitu orang Samaria, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dasar kisah ini adalah pernyataan siapa yang masuk sorga. Yesus pun mengungkapkan perumpamaan ataupun kisah ini, sahabatku. Mungkin banyak orang berpikir bahwa yang masuk sorga itu yang tekun menjalankan ibadah dengan tertib, sahabatku. Namun ternyata Yesus menegaskan bahwa yang masuk sorga adalah mereka yang punya kasih, mereka yang punya cinta dan bela rasa, sahabatku, kepada mereka yang membutuhkan, tentunya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus serta saudara-saudara yang terkasih, kita diundang untuk menjadi orang Samaria di zaman now. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh luar biasa firman ini mengingatkan kita betapa pentingnya bela rasa, rasa kasih itu yang kita tanam dalam diri kita, sahabatku. Rasa empati kita terhadap orang lain, bagaimana kita terbuka secara pikiran, juga tindak tanduk kita terhadap orang lain, sahabatku. Semoga dengan firman dan renungan ini akan semakin mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang Kristen, orang-orang Katolik yang mau dengan kasih, yang tanpa memikirkan imbalan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari dengan kasih dan sukacita kita menjadi pribadi-pribadi yang mau sebarkan sukacita, tentunya. Kita mau tolong orang, kita mau bangun empati dan simpati juga, dan juga tidak mau pikirkan untuk diri sendiri, tentunya. Hidup kita selalu berguna. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima dengan firman ini. Ini sungguh meneguhkan kami, mengingatkan kami, ya Tuhan, untuk semakin menjadi sarana berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana berkat, dan jadikan kami firman-Mu yang sungguh hidup. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, lemah, juga tersingkir. Kiranya Engkau jamah mereka dengan sukacita dari-Mu, Engkau berkati dan Engkau angkat mereka dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita bisa bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.